Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Di Baghdad yang ramai, hiduplah seorang pedagang kain bernama Karim. Ia dikenal cukup kaya, tapi hatinya tidak pernah puas. Suatu hari ia datang ke istana sambil menangis. "Wahai baginda," katanya sambil bersimpuh, "aku punya istri yang baik hati, tapi wajahnya tidak secantik istri-istri orang lain. Aku ingin dia jadi secantik bidadari." Raja Harun Ar-Rasyid mengerutkan kening. "Dan apa yang bisa kulakukan, wahai Karim? Aku bukan tukang sulap, tapi Tuan Raja punya penasihat cerdas bernama Abu Nawas, bukan?" kata Karim dengan penuh harap. "Mungkin dia tahu cara membuat istriku jadi cantik." Raja menepuk dahinya. "Baiklah, kalau begitu panggil Abu Nawas." Abu Nawas datang dengan langkah santai dan senyum licik khasnya. "Wahai baginda, siapa lagi kali ini yang ingin keajaiban? Lihat sendiri," kata raja sambil menunjuk ke si Karim. "Dia ingin istrinya berubah jadi bidadari." Abu Nawas mengelus janggutnya, lalu menatap si Karim dengan kepala sampai kaki. "Jadi kau ingin istrimu cantik seperti bidadari?" "Benar sekali," jawab Karim mantap. "Aku ingin saat berjalan bersamanya semua orang iri padaku." Abu Nawas tersenyum tipis. "Baiklah, permintaanmu bisa dipenuhi, tapi ada syaratnya." Abu Nawas berkata pelan, seolah-olah serius. "Untuk membuat istrimu secantik bidadari, aku perlu melihat wajah bidadari sesungguhnya terlebih dahulu. Maka malam ini kau harus ikut denganku ke surga." Karim melongo. "Ke surga? Sekarang?" "Tentu saja. Kalau kau ingin istrimu seperti bidadari surga, kita harus mencontohnya langsung. Tapi tidak gratis. Aku butuh minyak kasturi, dupa, dan kain kafan." Raja Harun yang mendengar ikut tertawa setengah menahan. "Abu Nawas, kau ini serius?" "Tentu saja baginda. Bagaimana mau membuat wajah bidadari kalau belum pernah melihat aslinya?" Malam itu Abu Nawas datang ke rumah Karim membawa dupa dan kain kafan. Karim mulai gemetar. "Kita akan mulai ritualnya," kata Abu Nawas. "Tapi untuk bisa melihat surga, kau harus mati sebentar." Karim pucat. "Mati? Sebentar maksudnya, Abu Nawas?" "Tenang saja," jawab Abu Nawas. "Aku hanya akan membuatmu tak sadar selama beberapa jam." Tanpa menunggu izin, Abu Nawas menaburkan dupa, memadamkan lampu, dan mulai membaca doa-doa tak jelas. Setelah beberapa saat ia berbisik, "Nah, sekarang kau akan pergi ke surga." Kemudian Abu Nawas menutup mata Karim dan menyuruh para tetangga datang sambil berkata keras-keras, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Karim telah berpulang. Seluruh kampung heboh. Istri Karim menangis histeris. "Suamiku, suamiku." Abu Nawas pura-pura menenangkan. "Tenang ibu, suamimu sedang melihat bidadari di surga. Kalau dia sadar nanti, pasti wajahmu sudah tampak seperti bidadari." Semua orang bingung antara percaya dan tidak. Tapi Abu Nawas melanjutkan, "Dan sekarang, supaya benar-benar seperti bidadari, kau juga harus berbuat seperti bidadari, sabar, lemah lembut, dan tidak suka mengeluh." Istri Karim mengangguk sambil terisak. Keesokan paginya Abu Nawas datang lagi. Ia mengguncang tubuh Karim yang masih pingsan. "Hei Karim,
bangun, bangun. Kau baru kembali dari surga. Karim terbangun dengan wajah pucat. Aku benar-benar merasa seperti mati, Abu Nawas. Itu tandanya kau sudah melihat bidadari. Jawab Abu Nawas tenang. Sekarang lihatlah istrimu. Saat istrinya datang membawa sarapan dengan wajah lembut dan senyum tenang, Abu Nawas berbisik, itulah bidadarimu. Kau hanya butuh membuka mata hati, buka matamu yang dua itu. Raja Harun yang kemudian mendengar kisah itu tertawa sampai air mata keluar. Abu Nawas, kata raja, kau memang satu-satunya orang yang bisa membuat orang belajar sambil tertawa. Kisah selanjutnya dikisahkan pada suatu sore yang perlahan berubah menjadi malam. Abu Nawas tengah melakukan perjalanan seorang diri. Ia berjalan menyusuri jalan panjang yang sepi, hanya ditemani desir angin dan suara langkah kakinya sendiri. Langit mulai gelap dan bintang-bintang pun belum tampak. Sementara di kejauhan, burung-burung sudah kembali ke sarangnya. Namun, Abu Nawas tetap melanjutkan perjalanannya. Ia adalah pengembara sejati, biasa menempuh jalan jauh dengan hati yang tenang. Tapi malam itu, suasananya terasa berbeda. Udara terasa dingin, dan hutan di kanan kiri jalan seolah menyimpan misteri. Jalan ini sunyi sekali, gumam Abu Nawas sambil menatap ke depan. Semoga saja tidak ada sesuatu yang aneh malam ini. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan terdengar derap langkah kuda. Awalnya samar, lalu semakin keras. Duk, duk, duk. Suara kaki kuda berpacu di tanah, menggema di tengah keheningan malam. Abu Nawas tertegun, matanya menyipit, mencoba menebak apa yang datang. Dan benar saja, tak lama kemudian tampak cahaya obor dan bayangan beberapa orang menunggangi kuda bergerak cepat ke arahnya. Hatinya langsung berdebar. Celaka, sepertinya mereka bukan orang baik, pikirnya cemas. Kalau mereka perampok, bisa-bisa aku ditangkap, dijual, atau bahkan dibunuh. Ia menoleh ke sekeliling, mencari tempat untuk bersembunyi. Tapi di jalanan itu tak ada rumah, tak ada batu besar, bahkan semak pun jarang. Hanya ada satu pohon besar di pinggir jalan. Baiklah, ini satu-satunya tempat yang bisa kusandari, katanya dalam hati. Tanpa pikir panjang, ia pun memanjat pohon itu. Dahan pohonnya kokoh, cukup tinggi untuk bersembunyi dari pandangan orang lewat. Belum lama ia naik. Derap kuda itu semakin dekat. Dari atas pohon, Abu Nawas bisa melihat sekelompok orang berkuda membawa obor dan senjata. Ada sekitar 5 orang. Wajah mereka terlihat tegas, tapi sulit ditebak apakah mereka jahat atau tidak. Salah satu dari mereka menoleh ke arah pohon dan berkata pelan, "Lihat, ada seseorang di atas sana." Mereka segera menghentikan kuda dan mendekat. Salah seorang dari mereka berseru, "Wahai Tuan, apa yang Anda lakukan di atas pohon malam-malam begini?" Abu Nawas menahan napas, berpura-pura tak mendengar. Ia berharap mereka segera pergi, tapi orang itu kembali berkata, "Jangan takut, kami bukan orang jahat. Kami hanyalah para pelancong yang sedang dalam perjalanan." "Mengapa Anda memanjat pohon di malam gelap seperti ini?" Abu Nawas mulai berpikir, mungkin mereka memang bukan perampok. Akhirnya ia menjawab perlahan, "Sebenarnya itu mudah dijelaskan. Tapi sebelum kalian paham, kalian harus tahu satu hal. Aku berada di atas pohon karena kalian, dan kalian berada di sini karena aku." Mereka semua saling berpandangan, bingung.
"Apa maksudmu wahai orang tua?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas tersenyum samar. "Jika aku tidak melihat kalian, tentu aku tidak akan naik ke pohon. Dan kalau kalian tidak melihat aku di pohon, tentu kalian tak akan berhenti di sini. Jadi pada dasarnya, aku ada di sini karena kalian, dan kalian ada di sini karena aku." Mendengar jawaban itu, mereka saling berpandangan, lalu tertawa kecil. "Benar juga, jawaban yang aneh tapi masuk akal," kata salah seorang sambil tersenyum. Pemimpin kelompok itu menatap Abu Nawas dan berkata, "Wahai Tuan, Anda rupanya orang bijak. Kami kira tadi Anda pencuri atau pengintai. Maaf, telah membuat Anda takut." Abu Nawas menurunkan diri perlahan dari pohon. "Tidak apa-apa. Aku justru senang karena kalian ternyata bukan orang jahat," katanya sambil menepuk pakaiannya yang berdebu. Salah seorang dari mereka menawarkan air minum. "Minumlah Tuan, malam ini perjalanan masih panjang." Abu Nawas menerima dan berterima kasih. Setelah berbincang sebentar, mereka pun berpamitan dan melanjutkan perjalanan. Abu Nawas menatap mereka yang menjauh, lalu tersenyum sendiri. Malam yang menegangkan, tapi juga penuh pelajaran. Kadang ketakutan kita berasal dari dugaan sendiri, bukan dari kenyataan. Ia pun kembali berjalan perlahan di bawah sinar bulan yang mulai muncul di langit. Kisah selanjutnya. Suatu malam di Baghdad, langit tampak muram. Awan tebal menutupi bulan dan angin bertiup dingin membawa aroma pasir dan misteri. Abu Nawas yang baru pulang dari pasar tiba-tiba mendengar bisikan aneh di dekat sumur tua di belakang rumahnya. "Abu Nawas, Abu Nawas, aku tahu semua tipu daya." Suara itu berat, bergaung dari dasar sumur. Abu Nawas menatapnya ke bawah, tapi hanya terlihat kegelapan. Ia tersenyum kecil. "Kalau ini jin, seharusnya ia tahu aku tak mudah ditakuti," gumamnya. Namun ketika Abu Nawas hendak pergi, angin berputar kencang, debu naik ke udara, dan sesosok bayangan hitam muncul di hadapannya, tinggi, besar, mata merah menyala. "Akulah jin Jabrut, penjaga sumur ini. Semua orang di Baghdad takut padaku, kecuali kau." Abu Nawas menelan ludah, tapi wajahnya tetap tenang. "Kalau begitu, mungkin kau jin yang sedang bosan menakut-nakuti orang ya?" Jin itu terdiam, lalu tertawa keras. "Kau lucu manusia, tapi aku datang bukan untuk menakutimu. Aku datang untuk mengujimu." Jin Jabrut berkata, "Aku mendengar kau terkenal karena menipu raja, menteri, rakyat dengan kecerdikanmu. Tapi tak ada yang bisa menipu aku. Aku bisa membaca pikiran manusia. Tak ada rahasiamu yang bisa tersembunyi." Abu Nawas tersenyum. "Membaca pikiran ya? Itu kalian luar biasa. Tapi apa kau datang hanya untuk menyombongkannya?" "Tidak," kata jin. "Aku ingin membuktikan padamu bahwa kepintaran manusia tak sebanding dengan kebijaksanaan makhluk gaib. Aku beri kau 3 kesempatan. Jika kau bisa menipuku sekali saja, aku akan memberimu harta yang tak akan habis 7 turunan. Tapi kalau kau gagal 3 kali, aku akan menarikmu ke sumurku." Angin berdesir dingin. Abu Nawas berpikir cepat. "Baik, aku terima tantangan. Tapi dengan satu syarat." "Apa?" "Jika kau kalah, kau biarkan aku berpamitan dulu dengan raja. Toh, kalau aku lenyap, setidaknya raja tahu aku mati karena kecerdikan, bukan kebodohan."
Jin itu tertawa setuju. Jin berkata, Aku tahu isi pikiranmu. Sekarang kau sedang berpikir ingin menipuku dengan teka-teki, bukan? Abu Nawas terkekeh. Benar juga, tapi kalau kau sudah tahu, untuk apa aku lanjutkan? Karena aku ingin lihat kau mencoba. Abu Nawas mengambil sehelai daun dari tanah. Baiklah, aku menyembunyikan sesuatu di tanganku. Tebak, apa ini? Jin menatap dengan mata merah menyala. Itu daun kering dari pohon jambu di belakang rumah. Abu Nawas tersenyum, membuka tangannya, dan benar, daun jambu kering. Hebat, kau benar. Lihat. Aku tak bisa ditipu. Abu Nawas selalu berkata, kali ini aku akan membuat janji. Kalau kau bisa buktikan aku melanggar janji itu, maka aku akan kalah. Jin mengangguk. Lanjutkan. Abu Nawas berkata, aku berjanji akan mengatakan kebohongan kepadamu sekarang. Jin terdiam. Apa maksudmu? Kau dengarkan, aku berkata akan mengatakan kebohongan. Tapi jika aku jujur mengatakan bahwa aku akan berbohong, maka kata-kataku jujur. Tapi jika aku jujur, maka aku tidak berbohong. Tapi jika aku tidak berbohong, berarti aku melanggar janji untuk berbohong. Jin mulai mengerang, memegang kepalanya. Ini paradoks. Namun ia cepat sadar. Tidak, cukup. Itu hanya permainan kata. Aku belum kalah. Abu Nawas tahu, 2 kali ia gagal membuat Jin menyerah. Kini kesempatan terakhir. Ia menatap Jin dengan tenang. Baiklah Jin, kali ini aku minta satu hal sederhana. Jika kau bisa memenuhinya, aku akan mengaku kalah. Katakan. Aku ingin kau memberiku air, tapi air yang tidak bisa membasahi. Jin tertawa. Air yang tidak bisa membasahi? Mustahil. Semua air membasahi. Benarkah? Kata Abu Nawas. Kalau begitu, kau tidak sesakti yang aku kira. Jin murka. Ia berputar menjadi angin, terbang ke laut, ke awan, ke gunung, mencari air yang tidak bisa membasahi. Setelah berjam-jam, ia kembali dengan wajah frustasi. Tidak ada air seperti itu. Abu Nawas tersenyum. Kau lupa Jin, air yang tidak bisa membasahi adalah air mata orang yang sudah mati. Kau tak bisa mendapatkannya, karena itu hanya perumpamaan, bukan benda nyata. Jin menatapnya tajam. Kau menipuku dengan kata-kata. Kau sudah kalah, kata Abu Nawas pelan. Dengan berat hati Jin mengeluarkan peti emas besar dari dalam tanah. Kau menang Abu Nawas. Kau manusia paling licik yang pernah kutemui. Abu Nawas menjawab santai. Bukan licik Jin, hanya berpikir dari arah yang berbeda. Namun sebelum Jin menghilang, Abu Nawas menambahkan, oh, tapi aku tak butuh emasmu. Aku hanya ingin kau berhenti menakut-nakuti penduduk Baghdad. Jin mengerutkan kening. Kau tidak ingin harta? Harta itu bisa membuat orang lupa akalnya. Aku lebih suka membuat orang lain tertawa. Jin terdiam lama. Ia menatap Abu Nawas dengan hormat, lalu menghilang dalam kabut. Keesokan harinya, Abu Nawas menceritakan kejadian ini kepada Raja Harun Ar-Rasyid. Raja pun tertawa sampai hampir jatuh dari kursi. Jadi Jin itu benar-benar percaya pada ucapanmu Abu Nawas? Percaya sekali Baginda, kata Abu Nawas sambil menyesap teh. Namun saat ia membuka peti yang ditinggalkan Jin, semua orang terperangah. Isinya bukan emas, melainkan air bening yang tidak membasahi. Terlihat seperti uap yang membeku. Ternyata Jin itu tidak sepenuhnya kalah, bahwa bahkan kata-kata bisa jadi kenyataan. Raja terdiam sejenak,
lalu tertawa lagi. Hanya kau Abu Nawas yang bisa menang dengan kehilangan dan kalah dengan kemenangan. Begitulah baginda, kadang menipu yang tak bisa ditipu adalah dengan tidak menipu sama sekali. Pesan moral dari kisah ini, kepintaran bukan berarti harus selalu menipu. Bahkan kebohongan yang lucu bisa menjadi kebenaran yang mendidik. Dan kadang lawan yang paling kuat bukan jin, tapi ego kita sendiri. Cerita selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.